Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di aula komunitas Desa Gelendang ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Sudirman yang di sini akan memberikan edukasi ataupun ya kita belajar dan diskusi bersama ya Bu terkait toilet training. Sebelumnya perkenalkan saya Raya dan ditemani oleh dua rekan saya di sini ada Maria dan Vina serta rekan-rekan saya yang lain untuk membantu berjalannya proses edukasi ini. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah ibu-ibu udah tahu terkait apa itu toilet training? Belum ya. Jadi di sini tenang aja, nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai toilet training. Ibu-ibu di sini, oh ya untuk waktunya kira-kira ini sekitar 45 menit ya Bu nanti. Udah pada ini kan ya Bu, udah pada masak, udah pada beres-beres rumah, jadi luang ya Bu. Ya insya Allah nggak terlalu lama lah ya Bu. Nanti di awal sesi ini kami akan melakukan pretest dan di akhir sesi kami juga akan melakukan post-test untuk mengetahui seberapa sih pemahaman ibu-ibu ini tentang toilet training. Ibu, apakah ibu-ibu sudah siap nih menerima materi dari kami semua? Siap, siap. Baik. Kita mulai ya. Apa itu toilet training? Oh iya. Sebelum saya menyampaikan materinya, kita akan pretest dulu ya Bu, akan dibagikan soalnya oleh rekan saya. Nanti ibu-ibu bisa mengisi formulir yang kami bagikan. Untuk waktunya sekitar 5 menit ya Bu. Ibu-ibu sekalian jangan lupa menuliskan namanya ya Bu di bagian atas, nanti bisa biar kami bisa mengevaluasi nih seberapa jauh pemahaman ibu-ibu sekalian terkait dengan toilet training itu sendiri. Ibu bisa mulai mengerjakan ya, waktunya 5 menit. Bagaimana nih Bu, soalnya susah atau gampang nih? Susah. Ya nanti kita akan belajar bersama ya Bu, supaya semakin memperdalam lagi pengetahuan kita semua terkait dengan apa itu toilet training. Sepertinya sudah pada selesai ya, ini ibu-ibu ini kayak sangat cepat ya mengerjakan, luar biasa.
Bu dengan bahasa toilet training. Kok sepertinya bahasanya itu seperti bahasa gaul gitu ya, dan kurang familiar didengar di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai apa itu toilet training. Toilet training merupakan upaya melatih anak agar mampu mengontrol buang air kecil dan besar. Jadi intinya di toilet training ini kita mengajarkan anak kita untuk buang air besar yang baik dan benar di toilet ya Bu, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Menurut teori, tahap perkembangan anak di usia toddler atau 1-3 tahun ini adalah autonomi versus shame and doubt, yaitu autonomi versus rasa malu dan keraguan. Jadi ketika tahap perkembangan kemandirian ini tidak tercapai, anak itu bisa merasa malu dan ragu pada dirinya sendiri. Sedangkan jika anak tidak mencapai tahap perkembangan ini juga, itu bisa mempengaruhi tahap perkembangan yang lain. Dan toilet training ini adalah menjadi salah satu cara untuk melatih kemandirian anak. Nah, kapan sih anak-anak itu terlihat siap dalam melakukan toilet training? Di sini ada 2 tanda anak siap melakukan toilet training, yaitu tanda kesiapan secara fisik dan secara emosional. Yang pertama adalah tanda persiapan secara fisik. Yang pertama, anak mampu mengontrol untuk keinginan BAK dan BAB. Jadi di sini anak itu udah bisa mengontrol sehingga mereka tuh nggak gampang ngompol gitu ya Bu. Yang kedua, adanya ekspresi anak sedang menahan BAB atau BAK. Mungkin ekspresinya tuh terlihat meringis atau bisa jadi anak juga rewel ketika mereka ini lagi kebelet gitu. Yang ketiga, popok kering setelah 2 jam pemakaian atau saat bangun tidur. Lalu saat malam hari itu anak-anak ini tidak BAB di popok. Selanjutnya, BAB pada waktu yang sama setiap hari atau pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Jadi di sini anak-anak itu udah mulai kelihatan polanya, rutin BAB-nya mungkin habis makan atau saat bangun tidur, saat sebelum tidur gitu. Lalu anak mampu melepas dan memakai pakaiannya sendiri dan mampu berkomunikasi kepada orang tua tentang pemakaian toilet. Selanjutnya ada tanda kesiapan secara emosional. Yang pertama, di sini anak akan menunjukkan tanda ketidaknyamanan saat popok basah atau kotor dan meminta untuk diganti dengan yang baru. Jadi ketika popoknya dirasa udah penuh tuh anak tuh udah merasakan tidak nyaman gitu, bisa rewel ataupun nangis, dan di situ anak sudah bisa berkomunikasi kepada orang tua untuk minta diganti popoknya. Lalu yang kedua ada lebih memilih memakai celana dalam daripada memakai popok, menunjukkan ketertarikan ketika orang tuanya memakai kamar mandi, memberitahu orang tuanya saat merasa ingin BAK atau BAB, menghentikan aktivitasnya atau menjauh dari orang lain ketika sadar bahwa anak ini sedang ingin BAB ataupun BAK meski sedang menggunakan popok. Jadi intinya di sini anak itu udah bisa mengontrol keinginan BAB atau BAK-nya dan bisa mengucapkan kepada orang tua, mengomunikasikan kepada orang tua bahwa dirinya ini sedang ingin BAB atau BAK gitu. Jadi anak ini nggak tiba-tiba ngompol, tiba-tiba BAB di sana gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam toilet training ini ya Ibu, itu ada hambatannya itu dibagi dari 2, dari yang pertama itu dari dalam diri anak dan dari luar diri anak. Ya, dan kita akan bahas dari dalam diri anak terlebih dahulu ya Ibu. Yang pertama itu keterbatasan fisik maupun psikis. Ini tuh bisa jadi tantangan dalam toilet training karena anak itu mempunyai sifat, sikap, dan hal-hal yang anak satu dan anak lainnya itu berbeda-beda ya Ibu. Yang kedua itu ketakutan dan kekhawatiran anak pada toilet. Anak-anak tuh kadang takut ya Bu buat toilet, kayak takut jatuh atau kayak misalnya kayak ada bayangan di toilet ada setannya atau apapun itu. Selanjutnya ada dan hambatan dari luar diri anak. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan orang tua terkait toilet training. Ini tuh disebabkan karena
sosialisasi tentang toilet training di lingkungan orang tua itu kurang, dari puskesmasnya kurang sosialisasi atau dari posisi dunia. Selanjutnya pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini juga berpengaruh ya ibu pada toilet training, karena ketika orang tua memiliki pendidikan yang bagus, orang tua akan jauh lebih peka terhadap informasi tentang toilet training atau tentang kesehatan lainnya. Berbeda terbalik dengan orang tua yang kurang bagus dengan pendidikannya, mereka cenderung kurang peka terhadap informasi tentang toilet training atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan anaknya. Selanjutnya ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga juga berpengaruh pada toilet training karena kedua orang tuanya itu cenderung bekerja sama satu sekalian. Itu membuat mereka menjadi kurang mencari tahu tentang informasi atau kurang peka terhadap informasi yang ada termasuk tentang toilet training. Selanjutnya dalam toilet training ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu pengetahuan tentang toilet training yang penting diketahui oleh orang tua. Sebelum mengajari kepada anak-anaknya, orang tua disarankan untuk mencari tahu toilet training itu gimana kesiapannya, apa yang harus dilakukan. Dan selanjutnya kesiapan orang tua dan anak agar mencapai keberhasilan. Orang tua itu harus mempunyai kesiapan dalam melaksanakan toilet training, dan mereka juga harus memperhatikan apakah anaknya siap buat toilet training atau belum. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik lisan atau berbicara kepada anak. Orang tua harus secara tegas mengajarkan toilet training kepada anak, tetapi tidak kasar, tidak memarahinya. Kalau misalnya anaknya belum mau, ya jangan dipaksa, tapi dibicarakan secara baik, secara pelan-pelan, diajarkan gimana, jangan dipaksa, jangan dimarahin ibu-ibu. Baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Gimana ibu-ibu, masih semangat mendengarkan materinya? Masih. Tadi udah belajar tentang apa aja nih, Bu? Perbuatan, ya. Terus masih ada apa lagi, Bu? Ya, ada definisi, udah cukup banyak ya, Bu. Ini harus tetap masih semangat karena memang ternyata untuk mengajarkan anak buang air besar dan buang air kecil secara mandiri ini aja cukup banyak gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya, Bu. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih apa yang harus Ibu lakukan untuk melatih anak untuk toilet training itu sendiri. Yang pertama itu adalah edukasi orang tua tentang kesiapan toddler dan emosi orang tua. Nah, edukasi ini seperti yang kita lakukan saat ini, Bu. Kita melakukan ikut pelatihan atau mengikuti sosialisasi terkait dengan kesiapan toilet training anak, sehingga hal tersebut akan menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lebih siap dalam melatih anaknya untuk toilet training. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ibu-ibu sekalian atau orang tua itu harus memastikan lingkungan anak itu aman dan nyaman. Kenapa? Karena kan toilet training itu dilakukan di toilet ya, Bu, dan di mana toilet ini lingkungannya becek atau basah. Bahkan bukan anak-anak saja, orang tua saja bisa nih terpleset ataupun tergelincir karena lantainya yang licin, sehingga orang tua ini harus mendampingi anaknya agar anaknya itu terasa aman dan nyaman dalam lingkungan toilet training. Nah, dan diharapkannya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang nantinya bisa menyebabkan trauma pada anak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah memberikan informasi kebiasaan toilet training yang baik dan melakukan latihan rutin. Nah, jadi memang ibu-ibu sekalian ini harus membiasakan kepada anak-anaknya untuk latihan secara rutin. Nah, gimana? Karena segala sesuatunya itu tidak terjadi secara instan ya, Bu, pasti akan membutuhkan proses yang panjang. Nah, begitu juga dengan proses toilet training pada anak, itu juga memerlukan latihan dan juga panduan dari orang tua. Kemudian yang selanjutnya itu adalah identifikasi metode pemberian informasi yang sesuai dengan toddler. Nah, toddler ini
merupakan anak di usia 1 sampai 3 tahun, di mana pada usia tersebut memang saat yang tepat untuk anak itu mendapatkan pelatihan atau pendidikan tentang toilet training. Nah, untuk kepribadian anak-anak itu kan bermacam-macam ya Bu. Ada yang mungkin suka nih melihat gambar-gambar, ada yang lebih suka menonton video, ada yang lebih suka untuk menonton secara langsung bagaimana orang tuanya itu mempraktekkan. Misalnya nih, ada anak perempuan biasanya melihat ibunya masak, jadi mereka lebih tertarik untuk memasak, jadi sering main masak-masakan. Nah, begitu juga dengan toilet training, harus disesuaikan dengan bagaimana cara belajar anak agar nantinya hasil pembelajaran itu bisa lebih maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah identifikasi faktor pendorong dan penghambat. Nah, tadi sudah dijelaskan ada faktor penghambat pada toilet training. Nah, ibu-ibu sekalian ini harus tahu kira-kira ada nggak sih yang membuat anak saya itu merasa tidak mau atau terhambat dalam proses pembelajaran atau pelatihan toilet training itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah evaluasi perkembangan dalam toilet training. Nah, ibu-ibu sekalian ini udah melakukan pelatihan, udah melakukan pengajaran nih kepada anaknya dari A sampai Z untuk melakukan toilet training, tapi tidak dievaluasi. Itu juga kurang tepat ya ibu-ibu, karena dengan evaluasi ini kita akan tahu kira-kira apa sih yang kurang dari pendidikan yang kita lakukan kepada anak, atau oh anak saya ternyata sudah mencapai tujuan yang diinginkan begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Nah, ini juga termasuk bagian dari evaluasi. Jadi, harapannya dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan masalah, ibu-ibu sekalian ini bisa tahu cara penanganan apa yang harus dilakukan kepada anak ketika menghadapi masalah tersebut. Jadi, masalah itu tidak hanya berhenti di situ yang menyebabkan proses perkembangan selanjutnya itu terhambat. Jadi, harapannya masalah itu dapat terselesaikan dan nantinya anak itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan juga mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, inovasi toilet training. Nah, ada beberapa inovasi terkait dengan toilet training Ibu yang bisa mendukung atau menjadi penyemangat nih buat anak-anak dalam belajar toilet training. Namun di samping itu, inovasi ini hanyalah sebuah alternatif Bu, karena sejatinya itu skill seorang orang tua dalam mendidik anaknya itu lebih penting ya. Kalaupun ibu nih menyediakan segala inovasinya tapi ibu tidak mengajarkan kepada anaknya, itu juga percuma saja. Nah, inovasi ini dapat digunakan salah beberapanya itu ada, yang pertama adalah desain toilet yang ramah anak. Nah, sekarang ini mungkin kadang ibu-ibu sekalian nih buka HP, buka online shop, ada lihat nih kok ada toilet yang kecil-kecil yang lucu-lucu warna-warni. Nah, itu merupakan salah satu inovasi desain yang digunakan untuk melatih toilet training pada anak. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu kan tertarik dengan sesuatu hal yang warna-warni, yang ceria gitu ya Bu. Jadi harapannya kalau menggunakan desain toilet training ini bisa nih menambah semangat anak untuk belajar terkait dengan toilet training. Kemudian toilet training, desain toilet ramah anak ini kan juga biasanya bentuknya tuh kecil ya Bu. Memang itu akan sedikit menambah beban orang tua untuk membersihkan ya, karena kan tidak pada toilet langsung. Nah, namun hal itu tentu saja lebih baik nih agar anak itu nantinya bisa terbiasa daripada tidak pernah dilatih tapi nanti sampai usia cukup dewasa tapi anaknya masih belum bisa untuk buang air besar atau buang air kecil secara mandiri, itu malah jauh lebih merepotkan ya Bu. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan toilet kit. Nah, mungkin anak-anak sering ya Bu dibelikan mainan masak-masakan atau mungkin ada mainan dokter-dokteran gitu. Nah, coba nih ibu-ibu bisa membelikan mainan anak-anak itu yang berisi terkait toilet kit. Nah, toilet kit ini biasanya ada isinya itu ada replika toilet, ada tisu toilet, kemudian ada sabun. Nah, dengan alat-alat itu ibu bisa mengajarkan kepada anak nih kapan seharusnya kita menggunakan sabun cuci tangan, kapan kita harus menggunakan tisu dan lain sebagainya. Karena hal tersebut tentu akan semakin menambah pemahaman anak terkait dengan apa yang seharusnya dia lakukan ketika buang air besar dan buang air kecil. Kemudian yang ketiga ada sensor cerdas pada toilet. Nah, ini adalah inovasi yang cukup mahal Bu sejujurnya. Saya saja di rumah juga tidak ada ya, karena ini memang jarang ditemukan. Nah, tapi kalau memang
ibu-ibu sekalian bisa mengusahakan, ini juga sangat bagus ya untuk diterapkan di rumah adalah membantu proses belajar toilet training kepada anak. Nah, sensor ini seperti apa? Nanti itu Ibu di toiletnya ada sensor ketika anak masuk ke toilet, kemudian anak buang air kecil atau buang air besar, nanti toilet ini mengeluarkan suara. Nah, setelah ini apa sih yang harus dilakukan anak? Nah, itu juga salah satu meringankan ibu-ibu sekalian. Akhir biasanya kan ibu-ibu masuk ke toilet, nah ini harus cebok dulu, harus membersihkan area kemaluannya dulu. Nah, ini bisa dibantu nih Bu dari toiletnya yang ngomong. Nah, ibu-ibunya hanya perlu memantau saja. Nah, dari ketiga inovasi ini kan terbilang kalau mungkin ada yang aduh susah kalau mau nerapin ini di rumah, terus apa dong yang harus saya lakukan? Ada nih Bu inovasi atau mungkin bahkan ini sudah sering dilakukan oleh orang tua di rumah, yaitu adalah mengganti popok kering anak dengan celana dalam biasa. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena kan kalau menggunakan popok kering kan ada nih di iklan, popok ini menyerap 90% apa gitu ya Bu. Nah, kayak ini menyerap dalam waktu 1 detik gitu. Jadi anak akan terus merasa nyaman gitu menggunakan popok itu sehari-hari. Jadi meskipun anaknya nggak ngomong ke orang tua atau saat bermain dulu ya udah kalau mau kencing ya tinggal kencing saja. Nah, tapi kalau anaknya diganti menggunakan celana dalam biasa, itu pasti akan merasa risih kalau dia di celana nih, pipis di celana pasti kan basah, lembab, pasti merasa tidak nyaman. Akhirnya akan ngomong nih kepada ibunya, Bu kok nggak enak celananya karena sudah basah atau terasa bau atau bagaimana. Itu hal tersebut tentu akan melatih anak nih, kalau saya kencing di sini, celana saya basah, tidak nyaman. Jadi apa nih yang seharusnya saya lakukan? Nah, disitulah peran ibu-ibu untuk memberitahu ke anak kalau mau kencing itu bisa di toilet. Nah, kemudian disitulah ibu-ibu melakukan pelatihan dan juga pendidikan kepada anaknya bagaimana melakukan toilet training yang baik dan benar. Oke, next. Oke, ibu-ibu, itu tadi beberapa materi terkait dengan toilet training anak. Memang cukup banyak ya Bu materinya. Hanya untuk mengajarkan anak saja bisa buang air besar, buang air kecil secara mandiri, ternyata materinya sebanyak ini. Lalu bagaimana ya untuk mengajarkan semua aspek gitu ya kepada anak. Namun hal itu tentu saja sebuah proses ya Bu, bisa dilakukan secara perlahan-lahan dan nantinya harapannya anaknya mampu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, karena sudah di akhir sesi sosialisasi nih dari ibu-ibu sekalian, ada nggak nih pengalaman yang menarik ketika menghadapi anaknya yang mau buang air besar, buang air kecil, atau ada materi-materi tadi yang dirasa masih kurang paham nih, atau apa sih yang harus diperdalami lagi? Itu kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk bertanya. Ya, silahkan. Bisa perkenalan dulu dahulu Bu. Iya Mbak, nama saya Rafita. Jadi gini Mbak, saya kan punya anak umur 2 tahun ya Mbak ya. Tapi dia tuh apa ya, kalau sama orang lain tuh nangis terus gitu loh, kayak nggak mau lepas dari saya gitu. Sedangkan saya itu kerja, terus ayahnya juga kerja gitu. Nah, buat menghadapi apa ini toilet training ya Mbak ya. Nah, itu tuh siapa yang harusnya ngajarin gitu? Bingung di situ sih Mbak sebenarnya. Terima kasih. Ya, baik Bu. Memang pada dasarnya itu anak akan serasa lebih nyaman ketika berada pada orang yang memang dekat ya dengan anak itu sendiri gitu ya. Nah, pastinya itu adalah orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya bekerja lalu harus dengan siapa? Nah, kita balik lagi nih, kalau ibu sendiri anaknya biasanya ketika ditinggal kerja dengan siapa? Dengan neneknya atau ada pengasuhnya? Nggak ada pengasuh, paling ada nenek. Oh, nenek, iya. Baik, mungkin kalau orang sudah cukup berumur itu kalau diajari juga pasti bingung ya Mbak ya terkait dengan toilet training ini apa sebenarnya. Jadi peran Mbak di sini adalah ya tetap melakukan edukasi gitu ya kepada si nenek untuk membantu masalah toilet training, namun tidak dalam hal yang kompleks, tapi hanya hal-hal yang sederhana. Misalnya nih, nanti kalau pas sebelum tidur siang anaknya dibiasakan untuk ke toilet ya, gitu. Nanti biar nanti si neneknya ini mengantarkan si adiknya untuk pipis
infus terlebih dahulu nih sebelum tidur. Kemudian nanti setelah bangun tidur mungkin dibiasakan kembali untuk buang air. Jadi saat waktu tidur itu si anak tidak ngompol gitu. Itu kan termasuk salah satu meringankan pekerjaan ya. Biasanya kan kalau ngompol spraynya juga ikut basah dan lain sebagainya. Nah, tetap melakukan pengajaran kepada pengasuh atau kepada nenek itu sendiri, namun melalui hal-hal yang sederhana. Nah, itu salah satunya melakukan pelatihan itu ya dibiasakan anaknya untuk waktu-waktu tertentu untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang selanjutnya itu tadi penggantian popok. Ya mungkin popok bisa digunakan ketika memang sangat diperlukan saja. Jika memang hanya di rumah, kemudian tidak ada aktivitas yang mengharuskan untuk menggunakan popok, itu bisa diganti menggunakan celana dalam yang biasa. Nah, jadi pada intinya meskipun anaknya ditinggal, itu tetap ada yang melakukan pemantauan dan juga pelatihan toilet training kepada anak. Nah, mungkin tadi dengan mbahnya atau dengan pengasuhnya. Jadi kan ibu udah mendapatkan nih pengetahuan dari sosialisasi hari ini. Nah, nanti bisa disampaikan kepada mbahnya. Nah, apa yang sudah ibu dapatkan hari ini. Terima kasih Mbak. Ya, ada lagi ibu sekalian? Ya, silahkan. Mbak, saya mau tanya nih, kan 1 minggu kemarin kebetulan saya sudah mengajarkan kepada anak buat mulai mengganti popok sama celana dalam, tapi anak tersebut tuh masih rewel gitu loh Mbak, kayak dia tuh kalau misalkan disuruh ayo nak pakai celana dalam aja, tapi dia benar-benar yang rewel banget, terus ngeyel sampai lari-lari. Akhirnya saya kasih popok lagi, tapi besoknya saya coba lagi pakai celana dalam, anaknya juga tetap ngeyel gitu. Ada cara lain nggak ya Mbak? Terus saya juga udah ngajarin pakai yang toilet ramah anak kayak gitu, tapi anaknya juga masih yang nggak mau gitu. Itu gimana ya Mbak caranya? Oke. Nah, yang pertama itu ibu harus tahu nih kenapa sih anaknya tantrum atau nggak mau ketika si popoknya ini diganti dengan celana dalam biasa. Apakah karena emang celana dalamnya dari bahannya sendiri tidak nyaman untuk si anak, atau emang ada faktor lain? Karena ada beberapa anak itu juga alergi dengan karet yang ada di celana dalamnya itu Bu. Nah, ibu harus bisa nih mengidentifikasi kenapa si anak ini nggak mau ketika diganti dengan celana dalam biasa. Nah, untuk hal itu meskipun anak menggunakan popok, itu alangkah lebih baiknya ibu ganti secara berkala. Jadi tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi anaknya kan kalau misalnya nih setiap 1 kali pipis atau 2 kali itu langsung diganti. Nah, harapannya dengan seperti itu nanti kan kalau dipakaikan celana dalam biasa, kalau dia pipis juga harus diganti. Jadi itu sudah terbiasa meskipun sudah menggunakan popok. Nah, kemudian yang selanjutnya sudah menggunakan yang toilet ramah anak ya Bu. Nah, toilet ramah anak itu juga tergantung nih Bu dengan anak itu sendiri. Nah, kira-kira anak ini kan biasanya tertarik ya dengan warna-warna atau dengan karakter-karakter yang ada di desain toilet itu sendiri. Nah, tapi ada juga anak yang ternyata lebih tertarik menggunakan toilet orang dewasa. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya menggunakan hal ini, tidak seperti saya yang kecil gitu. Misal dari ukurannya ini lebih kecil, saya mau seperti ibu yang pakai toilet yang besar gitu. Nah, itu tidak apa-apa menggunakan toilet yang orang dewasa, namun harus tetap dipantau karena kan biasanya ukuran toilet itu emang besar ya. Jadi anak cukup kesulitan gitu untuk menggunakan toilet orang dewasa. Nah, itu harus tetap dipantau agar si anaknya itu merasa nyaman menggunakannya dan aman. Gitu. Jadi penggunaan inovasi itu sebenarnya tidak harus dilakukan kepada anaknya, namun biasanya itu akan menumbuhkan semangat atau membantu si anak itu semakin semangat untuk belajar dengan toilet training. Begitu. Kasih ya Mbak. Ya baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Oke, jadi sebelum itu anak saya itu udah mau ya Dengan ibu siapa ya? Oh ini Anska. Nah tapi harus ditunggu, jadi bapaknya tuh duduk di depannya, terus anaknya tuh BAB di situ gitu, jadi harus dipegangin karena pakai HP. Nah kan tadi kan ada inovasi ini ya Mbak ya. Nah tapi kok gimana ya biar nanti anaknya setelah sudah diberikan setelah saya nanti menerapkan inovasi ini, terus anaknya itu jadi mau gitu ditinggal gitu. Soalnya tuh
dipegangi ya Bu, harus ditungguin ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah itu merupakan hal yang wajar Bu dalam proses anak itu belajar dalam toilet training. Nah memang itu harus secara bertahap, tidak langsung kayak anaknya dikasih tahu, oh nanti kalau buang air kecil harus di sini sendiri pakai ini, itu pasti sangat susah ya untuk anak memahami, karena harus dari satu persatu anak itu belajar. Nah tidak apa-apa Bu, dari ditungguin dulu, mungkin harus dipegangin, kemudian nanti mulai nggak dipegangin tapi masih ditungguin, mungkin selanjutnya hanya diantar saja, kemudian nanti akhirnya bisa ditinggal dengan tetap dipantau begitu. Jadi memang tidak bisa secara langsung untuk anak itu bisa mandiri dalam toilet training. Nah kemudian terkait dengan inovasi, nah sebenarnya terkait dengan inovasi ini juga membantu nih. Nah mungkin dengan sensor toilet itu kan ada mengeluarkan suara ya, jadi dengan suara itu anak jangan diberikan afirmasi negatif terkait dengan suara itu. Nanti mungkin Kak, itu suara apa, tapi ibu membantu menjelaskan, oh ini loh kalau toilet training bisa melihat ini apa namanya terkait dengan suara yang dikeluarkan sensor. Mungkin nanti toiletnya juga ada yang mengeluarkan kayak sinar lampu warna-warni. Nah itu mungkin mengindikasikan nih kalau lampunya warna ini anaknya harus apa. Nah itu harus dijelaskan agar anak itu paham terkait penggunaan itu. Jadi anak bukannya malah takut, tapi anak itu bisa mengoptimalkan penggunaan inovasi ini. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Mbak, saya mau nanya ya. Iya baik. Ya, makasih Mbak. Tadi saya jadi semakin paham tuh ya tentang gimana caranya ngelatih anak buat biar terbiasa up sama BAK di kamar mandi gitu Mbak ya. Oke Mbak, jadi nih di ini ya Mbak, di lembaran ini terus tadi yang dijelasin juga sama Mbaknya nih bahwa ternyata yang bisa menghambatnya ini kan ada dua ya Mbak tadi ya katanya ya, dari diri anak sama di luar diri anak ya Mbak. Nah yang di luar diri anak nih ada yang kedua ini pendidikan orang tua sama ekonomi keluarga ya Mbak, betul? Iya. Oh iya ya, gimana ya Mbak ya, saya ini kan ya cuman seorang ibu yang saya ini SD aja nggak lulus Mbak, saya keluar di sekolah sini kelas 6 gitu ya. Nah kalau gitu mana ya Mbak, saya jadi merasa bersalah ya Mbak, saya jadi merasa jadi ibu yang gagal bahwa ternyata dengan tingkat pendidikan saya yang SD aja nggak lulus itu ternyata bisa menghambat perkembangan anak saya ya Mbak ya. Terus juga yang ekonomi keluarga, ya bisa dibilang keluarga kami ini keluarga yang cukup ya sederhana gitu ya Mbak ya, asalkan cukup buat makan sama bisa beli susu, beli pampers itu udah alhamdulillah banget gitu. Nah jadinya gimana Mbak ya biar tadi ya saya lagi-lagi tadi Mbak, saya kok nggak ya merasa gagal jadi ibu ya Mbak, kenapa ya kok saya nggak diberikan kesempatan untuk bisa sekolah ke yang lebih tinggi gitu, yang ternyata kondisi saya ini bisa menghambat perkembangan anak. Ya baik, terima kasih, bagus sekali ya Ibu untuk pertanyaannya. Namun sebelumnya saya malah justru akan memberikan sebuah apresiasi ini untuk Ibu yang Ibu tadi bilang hanya lulusan, bahkan nggak lulus SD gitu, tapi Ibu menghadiri acara sosialisasi seperti ini. Nah, di mana pendidikan orang tua ini tidak hanya semata-mata pendidikan secara formal saja Bu. Tidak, Ibu nggak harus untuk S1 nih baru bisa mendidik anaknya untuk toilet training. Ibu nggak harus S2 dulu nih untuk bisa melatih anaknya bisa pup atau buang air kecil sendiri. Nah pendidikan itu sendiri juga pendidikan seperti ini Bu, seperti yang saat kita lakukan saat ini, seperti sosialisasi seperti ini juga merupakan pendidikan yang orang tua lakukan, yang orang tua upayakan untuk memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Jadi justru malah Ibu ini sangat luar biasa ya. Mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang pendidikannya lebih tinggi, mohon maaf ya Bu. Nah, namun Ibu juga bisa nih seperti ibu-ibu yang lain untuk mengupayakan apa yang terbaik untuk anaknya. Jadi menurut saya Bu, itu bukan menjadi suatu bukan menjadi suatu hal yang membuat Ibu merasa kurang percaya diri dalam memberikan pendidikan kepada anak, karena Ibu juga sudah mendapatkan pendidikan seperti yang dilakukan saat ini. Kemudian terkait dengan ekonomi keluarga. Nah,
memang ekonomi keluarga ini juga berpengaruh Bu, atau bisa dibilang di materi ini menghambat pada proses pendidikan toilet training pada anak. Nah, namun korelasi dengan ekonomi keluarga ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan untuk anak melatih toilet training. Nah, itu tadi, inovasi itu bukan hal yang utama dalam pendidikan toilet training pada anak, namun itu hanyalah hal pendukung. Jadi skill ibu dalam mendidik anak untuk melakukan toilet training itu jauh lebih penting daripada inovasi-inovasi tersebut. Apalagi sekarang sudah banyak sekali ya Bu untuk melakukan sosialisasi, baik di yang datang-datang ke desa seperti ini, atau di puskesmas ataupun di rumah sakit terkait banyak hal. Nah, salah satunya terkait dengan toilet training ini sendiri. Nah, mungkin Ibu kalau ada waktu luang bisa nih mengikuti sosialisasi tersebut. Nah, hal itu tentu saja akan semakin menambah pengetahuan Ibu terkait dengan proses tumbuh kembang anak. Ya, mungkin cukup seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin disampaikan atau dicurhatkan kembali? Mbak. Ya, saya cukup Mbak. Makasih ya Mbak ya. Saya jadi lebih tenang sekarang. Terima kasih. Ya. Baik, apakah masih ada lagi Bu yang ingin bertanya? Cukup. Oh ya, sudah cukup. Ternyata ibu-ibu ini sudah lemes ya dari tadi mendengarkan materi yang panjang. Tadi udah bahas apa aja Bu? Masih ingat? Masih. Nanti dibuktikan ya Bu, ada pengerjaan post test atau kuis nih di akhir sesi. Nanti kalau Ibu emang benar-benar sudah paham, pastinya bisa nih mengerjakan kuisnya dengan benar. Oke, mungkin bisa dibantu bagian kembalinya. Untuk pekerjaan ini masih sama ya Bu seperti tadi, waktunya selama 5 menit, dan jangan lupa menyertakan nama ya Bu di bagian atasnya yang nantinya berguna buat kami melakukan evaluasi setelah pendidikan kesehatan ini. Kelihatannya ibu-ibu yang di belakang mah udah selesai nih, lebih mendengarkan apa ya yang di depan gimana Bu? Kita lihat ya Bu, kira-kira nih gimana nih ibu-ibu sekalian nih, udah semakin paham atau belum nih terkait dengan toilet training. Oh, ini mah ada yang udah benar semua nih. Banyak yang benar. Iya, lebih baik ya dari soal tadi sebelum kita melakukan sosialisasi ini ya. Berarti ini bukti bahwa ibu-ibu ini memperhatikan ya dan memahami materi yang kita sampaikan. Semoga bisa diterapkan untuk melatih anaknya dalam melaksanakan toilet training. Oke, Ibu, mungkin
itu tadi apa yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya ya untuk untuk datang dan mengikuti acara pada kali ini. Saya mewakili rekan-rekan sekalian, mohon maaf undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.